Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat
seperti pelangi. Sehabis hujan. Dari hati kami Tuhan, kami mau nyatakan rasa syukur kami. Kami nyatakan terima kasih Tuhan bagimu. Anugerahmu, kebaikanmu Tuhan. Biar kami mau menjadi orang-orang yang selalu bersyukur Tuhan. Sebab kami terima hal yang baik dari Tuhan. Karyamu ajar, kuasamu nyata. Kerabayaramu, haleluya. Tidak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Tak terbatas kebaikan. Terima kasih Bapa. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, maka sia-sia segala usaha kami. Karena bukan Engkau Tuhan. Oh, sama-sama kita katakan. Mari jemaat Tuhan katakan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan. Sama kuda kita semua bangkit. Amin. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu Kami lewati. indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kedahsyatan-Mu. Dan kami siap untuk memuji nama-Mu. Setiap kita yang bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Tuhanlah sumber kekuatan setiap kita, amin. Mari bersama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. tepuk tangannya boleh terus kepala Bapak Ibu. Mari dengan senap hati kita akan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
dalam menara dan kota berlindung. Mari serukan bersama-sama God. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hatiku. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Seberapa kita yang percaya bahwa kita dahsyat Bapak Ibu? Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling merebah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia dahsyat. Mari bersama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hatiku. Haleluya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Haleluya. Kasih setiamu Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Raja kita. Seberapa kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Setiap kita saya percaya Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita angkat suara kita lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Amin. Karena kita percaya bahwa kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Katakan kasih. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lupakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. GBI Pastor katakan haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Amin. Mari bersama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab kita percaya janji Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan setiap kita, melainkan melaksanakan dan menggenapinya di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Dialah yang layak disembah, ditinggikan atas umat-umatnya.
ada, dan anugerahnya sangat besar. Mari sekali lagi katakan, alasanku limpahkan segala ada, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Serukan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasan Dia menyediakan setiap kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku, haleluya, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorak bagi Raja kita. Haleluya. Allah kita Allah yang sanggup, amin. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang memberkati kita, Allah yang melindungi kita, amin. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terus mengasihi Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, kita mau tetap mengasihi Tuhan. Selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah aku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Karena ini menjadi pernyataan kami Tuhan. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah aku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya
tinggal di tempat kediaman. Dan kami mau nyatakan bahwa cinta akan menghanguskan kami. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu, Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Ku ingkari kasih-Mu. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Selalu ada untukku. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah ku ingkari kasih-Mu. Selalu ada untukku, takkan ku ingkari kasih-Mu. Selalu ada untukku, takkan ku ingkari kasih-Mu. Selalu ada. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa di dalam nama Yesus. So kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Yesus. Engkau selalu tersedia buat kami. Kasih-Mu nggak pernah habis buat kami Tuhan. Yang dibutuhkan adalah kami datang kepadamu mendekat dan kami mengalami banyak perkara luar biasa di dalam Engkau ya Tuhan. Itulah sebabnya biarlah itu menjadi kerinduan kami untuk datang kepadamu, berjalan bersamamu Tuhan. Dan kami akan lihat perkara-perkara luar biasa terus kami alami bersama dengan Engkau. Bapak terima kasih tuh pagi menuju siang ini Tuhan. Kasih anugerah-Mu menarik kami datang kepadamu untuk memuliakan Kau di tempat ini. Kini kami rindu akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan-Mu buat kami, biar Tuhan nyatakan. Kami datang siap untuk diajar, siap untuk ditegur, siap untuk mengalami perkara-perkara luar biasa di dalam Kau. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara, yang siap dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wah luar biasa ya, saya melihat wajah-wajah yang antusias. Oke Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan pagi ini agak berbeda dari biasanya Bapak Ibu Saudara. Karena selain kita menerima pesan Tuhan, ini sekaligus menjadi visi buat kita di 2026. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang bersedia selalu untuk tuntun kita. Ya, waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan apa yang harus selanjutnya kami lakukan ke arah mana, dan Tuhan akan selalu tersedia buat kita umatnya yang rindu untuk itu Bapak Ibu Saudara. Oleh itulah sebabnya kita bersyukur. Nah, apa yang jadi visi Tuhan buat kita di 2026 ada lagi nih Bapak Ibu Saudara, meraih kemenangan-kemenangan yang tertunda. Katakan amin. Saya nggak tahu apa yang tertunda tuh Bapak Ibu Saudara, kemenangan apa yang mungkin seharusnya udah kita lakukan di hari-hari kemarin, di masa lalu, di bulan-bulan kemarin. Tetapi hari ini kita terima pesan Tuhan bahwa kita akan meraih kemenangan-kemenangan yang tertunda itu. Katakan amin. Wow, luar biasa. Nah, tapi kan kita mau belajar.
Ya tentunya ada tuntunan Tuhan. Gimana nih Tuhan untuk meraih kemenangan-kemenangan yang tertunda itu? Kita tahu kita kan nggak mau tertunda Bapak Ibu Saudara. Kita pengen langsung katakan amin. Kita mau menikmatinya ya. Apa sih dimaksud kemenangan tertunda? Oke, saya mau jelaskan gini Bapak Ibu Saudara. Kalau ada pekerjaan yang tertunda, artinya di masa yang sebelumnya ada yang harus kita selesaikan tapi tertunda oleh satu dan lain hal, ada suatu sebab. Tapi kemudian kita diingatkan bahwa itu harus dituntaskan. Maka kita kembali ke titik mana di mana kita menunda pekerjaan itu untuk kita selesaikan. Kalau mungkin ada istilah, ada kuliah yang tertunda Bapak Ibu Saudara. Artinya kalau mau menyelesaikan hingga meraih gelar misalnya, maka kita harus kembali ke titik di mana kita menunda itu. Kita selesaikan dan kita mengalami pencapaian. Nah kan ini sama, kalau ada kemenangan yang tertunda, yang mestinya di masa lalu, di hari kemarin, mestinya menang tapi tertunda. Nah artinya untuk mengalami kemenangan yang betul-betul untuk kita alami, tentunya kita pengen tahu nih, start dari sini lagi, apa yang harus kita selesaikan, apa harus kita lakukan, ya. Nah, oke, Bapak Ibu Saudara, pesan yang sekaligus visi 2026 buat kita, saya Bapak Ibu Saudara, ya, harusnya dapat kita raih hari-hari ke depan, katakan amin. Puji Tuhan. Saya mau ajak kita baca apa yang menjadi ayat daripada pesan Tuhan yang mendasari pesan Tuhan buat kita ini Bapak Ibu Saudara. Diambil dari 2 Raja-Raja 13. Dari ayat 14, 15, 16, 17. Tapi penekanannya di ayat yang ke-17. Saya mau ajak kita baca bergantian, saya baca ayat 14 terlebih dahulu. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel, kepadanya. Dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Silakan Bapak Ibu Saudara. Oke, ayat 16, berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan Raja. Sama-sama ayat 17, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai apa? Sampai habis lenyap. Oke, suatu kali ya saya ringkas. Datanglah Raja Israel yang bernama Raja Yoas. Datang kepada Nabi Elisa. Sorry Bapak Saudara, gas. Nah, Raja Yoas datang kepada Nabi Elisa. Jadi Nabi Elisa, Elia, dan lain-lain itu adalah nabi untuk kerajaan Israel. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau yang pernah ikut kelas pengajaran tentu masih ingat ya. Israel kalau di bagian, Israel kan terbelah kan ya, sejak Salomo Israel terbagi 2. Israel bagian utara namanya kerajaan Israel. Israel bagian selatan namanya kerajaan Yehuda. Untuk kerajaan Yehuda ada nabi-nabinya tersendiri, untuk kerajaan Israel ada nabi-nabinya sendiri, salah satunya tadi Elisa tadi ya. Nah, waktu Yoas datang menghadap kepada Nabi Elisa, waktu itu Nabi Elisa dikatakan tadi di ayat 14 kan dalam keadaan sakit. Ini mungkin udah menjelang, udah sangat uzur, udah sangat tua, yang menyebabkan kematiannya. Karena nggak lama setelah peristiwa itu matilah Elisa, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang menarik ini, Yoas datang, dia lihat keadaan Elisa, dia menangis dan kemudian dia bilang begini, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kayak nggak nyambung ya. Ini kalimat ini mengingatkan akan siapa yang bicara ini Bapak Ibu Saudara? Yang pernah bicara. Dia ini, Yoas tuh mengulang kalimat orang lain yang pernah diucapkan orang lain. Ingat nggak di kalimat siapa? Kalimat yang dilakukan, yang diucapkan Elisa terhadap Elia. Jadi Elia pada waktu menjelang dia diangkat ke surga, kan Elia kan nggak mati kan, dia diangkat ke surga, ada kereta api yang menjemputnya. Nah kemudian Elisa berseru, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Gak lama kereta Elia naik membawa Elia, kemudian ada yang turun, yaitu jubah Elia. Nah sejak peristiwa itu, maka Elisa berjalan dalam pengurapan yang berganda.
Nah sekarang Yoas datang kepada Elisa, dia mengucapkan kalimat yang dulu Elisa pernah sampaikan kepada Elia. Tujuannya buat apa? Dia sama, meminta kekuatan, minta pengurapan. Kenapa? Dia rindu untuk mengalami, di kerajaannya mengalami perkara-perkara luar biasa, kemenangan-kemenangan. Ya. Nah, Raja Yoas sadar bahwa ia akan melihat kondisi Elisa, dia melihat dia akan kehilangan orang yang seharusnya bisa andil di dalam kemenangan kerajaannya. Ya. Dalam arti kata lain, Yoas seperti mau berkata, biarlah jubah Elisa dia terima. Biarlah pengurapan Elisa dia juga turun atasnya untuk dia mengalami kemenangan. Makanya dia melakukan hal yang sama yang dulu Elisa pernah lakukan terhadap Elia. Nah sekarang saya mau ajak kita buka ayat 17. Di ayat 17 ini ada beberapa makna yang saya mau sampaikan yang ada berkaitan dengan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Di situ dikatakan serta berkata, Elisa yang bicara ya. Saya nggak tahu suaranya kayak gimana ya. Bukalah jendela, saya nggak tahu ya. Kan sakit mau mati gitu kan. Tapi udah tua juga. Dia berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar, kan jendela banyak tuh ya. Kan di rumahnya kan nggak cuma satu jendela kan, ada beberapa jendela. Kenapa yang disuruh buka jendela timur? Ini tentunya ada maknanya kan. Kalau buat kita di masyarakat sekarang nih, dibuat dalam kehidupan kita, kalau bukalah jendela sebelah timur, di pikiran kita apa tuh kalau bicara timur Bapak Ibu Saudara? Lebih kepada matahari terbit ya. Tapi memang betul, artinya memang kurang lebih nggak jauh dari itu tempat di mana awal munculnya matahari. Nah kalau buat tradisi Yahudi, bukalah jendela timur ternyata ada maknanya. Artinya gini, lihat kepada titik awal, lihat kepada masa lalu di mana terjadinya sesuatu, titik awal terjadinya sesuatu. Jadi artinya waktu Elisa menyuruh Yoas untuk buka jendela ke sebelah timur, artinya yuk lihat ke belakang. Ya, untuk apa? Untuk Yoas, yuk belajar sesuatu di belakang. Nah, lanjut ya. Jadi pada waktu Elisa tuh di dalam kalimat ini seperti ingin berkata bahwa ada riwayat di masa lalu tentang orang Israel di mana mereka dulu pernah salah atau pernah melakukan hal-hal yang gak berkenan sehingga mereka kalah. Ya, jadi bukalah jendela sebelah timur atau lihatlah di masa lalu di mana engkau pernah kalah yang seharusnya engkau menang, gitu kurang lebih. Ya. Nah, maksud tujuan itu adalah sekarang lihatlah inilah saat membalikan keadaan dari kekalahan menjadi kemenangan. Ya. Nah memangnya di masa lalu apa sih kesalahan apa yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel? Nanti kita cek. Ya. Apa yang harus dibalikan keadaannya? Nanti kita akan buka. Ya. Nah nanti kita bahas ini. Nah sekarang kalimat yang kedua masih di ayat 17. Kalimat yang kedua bilang begini. Berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Siapa yang mana? Yoas. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Wow, ini luar biasa ya. Jadi inilah perkataan nubuatan yang disampaikan Nabi Elisa tentang apa yang akan dicapai oleh Yoas atau kerajaan Israel kelak di hari ke depan. Nah, jadi bagian sini nih hari ke depan. Ini tadi saya bilang ini masa lalu ya, oke. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara, ketika ayat ini disampaikan kepada kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Ya, artinya maka inilah nubuatan kemenangan yang akan kita peroleh, katakan amin. Kalau di hari-hari ke depan, ini kan mulai sejak saat ini, visi 2026, hari-hari ke depan. Ada kemenangan-kemenangan yang ada kaitannya dengan masa lalu, di mana dulu nih sebetulnya di kemarin-kemarin ini harusnya ini menang nih. Tapi keadaan akan dibalikan, ini dulu kalah, ini menang di sini. Ya, tinggal kita mikirnya, apa ya? Naonnya, gitu ya. Mestinya kan masing-masing kita tahu kan, ya. Nah, kemenangan apa persisnya akan diberikan? Nah, kita lihat bagian ketiga. Nah, kalimat yang ketiga bilang begini. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Nah, maksudnya gini Bapak Ibu Saudara. Musuh Israel pada waktu itu adalah bangsa Aram yang saat itu menduduki Afek. Jadi Aram ini benar-benar ganjalan buat kerajaan Israel. Dan Aram mereka menduduki Afek.
Bagi bangsa Israel, kalau mendengar kata Afek, itu adalah wilayah tempat terjadinya hal-hal yang dulu menyesakkan hati yang seharusnya Israel tuh mengalami kemenangan demi kemenangan di Afek di masa lalu. Jadi makanya waktu mendengar akan ada kemenangan di Afek, buat bangsa Israel, aduh, dia punya pengalaman dengan Afek. Ada hal-hal, jadi bukan satu hal, ada beberapa hal tentang Afek yang nyesekin. Mestinya menang tuh dulu, mestinya menang. Gitu ya. Nah, sambil kita juga merenung nih, kira-kira apa nih di masa lalu yang kita mestinya menang itu, mestinya menang di masa lalu ini. Tapi jangan khawatir, puji Tuhan Bapak Saudara. Ya sayang sih, ya mestinya menang jadi nggak menang, tetapi puji Tuhan untuk visi yang Tuhan berikan bahwa yang dulunya mesti menang, sekarang Tuhan mau kasih kepada kemenangan. Katakan amin. Ya, aminnya udah berkurang sedikit semangatnya. Kemenangan itulah yang akan kita raih kali ini. Ya. Nah ini jadi pesan Tuhan buat saya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mah semangat-semangat aja nih Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Tuhan menyatakan akan ada tugu peringatan yang akan berdiri di masing-masing kita. Katakan amin lagi ya. Nah apa sih maksudnya tugu peringatan Bapak Ibu Saudara? Tugu peringatan itu tentang tanda peringatan atas suatu pencapaian yang akan umat Tuhan alami. Itu tugu peringatan di Alkitab, beberapa tokoh-tokoh membangun tugu peringatan. Bukan karena kekalahan jadi bangun tugu peringatan, enggak. Tugu peringatan dibangun atas suatu pencapaian di mana Tuhan ikut ambil bagian di dalamnya sehingga membangun tugu peringatan. Nah Tuhan bilang akan ada tugu-tugu peringatan yang akan kita dirikan. Wow, ini luar biasa. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup masing-masing kita. Ya, misalnya contoh di Alkitab nih, siapa aja yang pernah bangun tugu peringatan? Ya banyak lah, beberapa di antaranya. Yakub pernah mendirikan tugu peringatan di satu tempat yang namanya Betel. Ya, kenapa dia bangun tugu peringatan di situ? Karena semalam sebelumnya waktu dia di dalam pelariannya, dia sampai di tempat itu dan dia tidur beralaskan batu, kemudian dia mimpi. Di dalam mimpinya, dia melihat ada tangga menghubungkan bumi dengan sorga dan ada malaikat sorga turun naik dan dia bangun betapa dahsyatnya tempat ini. Ini pasti rumah Allah. Nah sejak itu dia mendirikan, menumpuk batu-batu membangun tugu peringatan. Nama tempat itu Betel dan Betel itu berbicara di hari-hari ke depan. Luar biasa. Artinya apa? Tempat di mana tugu peringatan dibangun karena Tuhan menyatakan sesuatu di situ. Siapa lagi yang bangun tugu peringatan? Musa pernah bangun tugu peringatan. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menyatakan buat perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel 12 suku. Dan setelah perjumpaan dengan Tuhan, Musa membangun tugu peringatan. Itu ada di Keluaran 24. Musa membangun tugu peringatan di atas 12 batu. Ini sebuah ikatan perjanjian. Dahsyat nggak ikatan perjanjian dengan Tuhan? Dahsyat. Tugu peringatan dibangun untuk hal-hal yang dahsyat. Terus siapa lagi yang bangun tugu peringatan? Joshua pernah bangun tugu peringatan Bapak Ibu Saudara. Setelah bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Waktu mau nyeberang sungai Yordan kan atas petunjuk yang Tuhan berikan kepada Joshua, bangsa Israel menyeberang karena air sungai Yordan kan terhenti. Maka bangsa Israel menyeberang lewat sungai Yordan yang terhenti airnya. Dan waktu menyeberang ketika rombongan terakhir Joshua bilang 12 suku Israel ambil itu 12 batu dari dasar sungai Yordan. Dan bawa itu ke seberang dan bikin tugu peringatan. Jadi tugu peringatan yang dibangun oleh Joshua itu peringatan atas perkara dahsyat yang Tuhan lakukan. Nah jadi waktu Tuhan nyatakan ada tugu peringatan yang masing-masing kita bangun loh. Berarti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Katakan amin. Bangsa Indonesia juga ya meskipun nggak paham tentang apa yang di Alkitab. Tetapi pada waktu itu kan bangsa Indonesia punya tugu peringatan nggak Bapak Ibu Saudara? Nggak pernah ke Jakarta nih. Apa tugu peringatannya buat Indonesia? Monas. Monas dibangun ada tujuan nggak? Ada tujuan. Dulu siapa yang bangun? Zaman Soekarno. Siapa presiden waktu itu? Ya Soekarno lah. Ya. Nah, waktu di zaman Soekarno dia mendirikan monumen nasional untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia dalam apa? Kekalahan? Enggak. Kemerdekaan dari penjajahan. Maka dibangunlah tugu peringatan dan itu Monas. Hari ini, saat ini mungkin lagi ada perayaan HUT TNI di sana, Bapak Ibu Saudara, makanya pulangnya udah lewat lagi ya. Oke, peringatan akan kemenangan. Nah sekarang gini, ada tugu peringatan yang Tuhan nyatakan dari setiap masing-masing kita. Peringatan akan kemenangan apa?
Nah, apabila dikaitkan dengan ayat yang awal tadi kita dengar di 2 Raja-Raja 13, kemenangan atas apa yang seharusnya kita raih pada waktu itu, namun tertunda. Mungkin ada beberapa yang ngalami, aduh mestinya menang Pak, tapi tertunda, ada sebab sesuatu hal, nggak menang jadinya. Nah, kemenangan ini nih, yang dulu kemarin ini tertunda, menjadi tergenapi Bapak Ibu Saudara. Ya. Apakah kita yakin kemenangan yang tertunda itu pasti akan kita raih kali ini? Ya, 60%. Amin. Apabila kita tidak mengulang kesalahan yang di masa lalu lagi di sini. Makanya Tuhan berjanji untuk memberikan kemenangan, tapi kan selalu tuh ada pembelajaran buat kita sebagai umat Tuhan untuk belajar sesuatu melalui setiap apa yang Tuhan nyatakan, ya. Sehingga tidak terjadi penundaan lagi. Nah, oleh sebab itu beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan atau visi Tuhan yang baru ini yang Tuhan berikan buat kita agar kemenangan kali ini sungguh-sungguh kita dapat meraihnya, ya. Ada 2 hal. Yang pertama lakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan benar dan tuntas. Dan ada catatan dalam kurung tidak berkompromi. Jangan-jangan dulu nih di wilayah ini nih betul sih kita melakukan sesuatu, tapi mungkin ada yang nggak melakukan dengan benar. Terus ada yang nggak tuntas, ada yang pakai kompromi, ada yang ini dan itu sehingga mestinya menang jadi nggak menang. Nah kali ini maka kita mau belajar. Lakukan kali ini dengan benar. Dengan benar artinya gini, dalam tuntunan Tuhan dengan dasar kebenaran. Dan tuntas juga gitu ya. 2 Raja-Raja 13 ayat 17. Nah di kalimat yang terakhir aja. Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram, kata Elisa kepada Yoas Raja Israel. Di Afek sampai habis lenyap. Bicara soal Afek, aduh beberapa kekalahan terjadi. Tetapi di situ dikatakan engkau akan mengalahkan Aram di Afek kali ini. Sampai Aramnya habis lenyap. Kan kadang-kadang nggak tuntas Bapak Ibu Saudara. Ingat nggak dulu di zaman Saul? Saul kan pernah disuruh mengalahkan Amalek sampai ke dari raja sampai ke anak cucu sampai ke bayi. Amalek harus ditumpas. Ingat nggak? Tapi apa yang dilakukan Saul? Kan nggak tuntas, disisain ya beberapanya. Nah itu habis nggak tuh Amalek? Enggak. Suatu hari kelak di zaman Esther, ada satu musuh bangsa Israel yang bernama Haman yang adalah keturunan Amalek. Keturunan Raja Agag yang dilepaskan sama Saul pada waktu itu. Jadi nggak tuntas. Nah Tuhan kali ini bilang sama Yoas, Aram mesti dibabat habis gitu ya. Nah, tadi di awal kita sudah dengar Bapak Ibu Saudara penjelasan bahwa ada kemenangan yang seharusnya diraih sejak masa lalu. Ya. Namun tertunda karena ada hal-hal yang tidak tepat yang dilakukan bangsa Israel. Nah demikian juga sama. Tentu Tuhan kasih pesan ini buat kita. Maka Tuhan mau kita juga melihat ke masa lalu. Belajar, ya mengevaluasi apa yang membuat dulu seharusnya menang kok nggak menang gitu. Dan ketika bicara bangsa Israel memang betul punya pengalaman bersama Afek, di wilayah Afek, bukan sekali, 2 kali, beberapa kali. Makanya buat bangsa Israel tuh mendengar Afek, aduh ya, berarti ada yang mesti diberesin di daerah Afek, ya Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang kita akan cek, ada apa sih dengan Afek, apa yang dilakukan bangsa Israel dulu di Afek, sehingga seharusnya menang tapi nggak menang. Ya, nah ini harusnya menjadi pelajaran buat kita, saya Bapak Ibu Saudara, ya, menjadi panduan kita untuk bercermin. Oke, saya mau ajak kita buka Hakim-Hakim 1 ayat 31-32 ya. Peristiwa Afek yang paling awal ya, yang mungkin saya dapat temukan adalah Hakim-Hakim 1 di 31-32. Di 31 di ayat 31 bilang begini, suku Asyer, ini zaman pembagian wilayah ya, suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon, serta Ahlab, Aksib, Helba, Afek dan Rehob. Ayat 32, sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Padahal perintah Tuhan apa? Waktu bangsa Israel masuk tanah perjanjian, wilayah-wilayah yang dibagikan kepada 12 suku,
itu kan mestinya apa? Si orang-orang Kanaannya kan harus ditumpas kan. Kalau nggak ditumpas itu salah Tuhan apa salah si suku Israelnya? Salah suku Israelnya. Nah, suku Asyer harusnya dapat wilayah di wilayah yang Tuhan tetapkan, di mana ada salah satunya ada orang Afek. Tapi nggak dituntaskan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa nggak dituntaskan? Ya nggak tahu. Capek kali, bisa nggak capek? Bisa. Males? Males bisa. Dan kemudian yang sering kali terjadi adalah gini. Udah cintailah, gini juga udah cukup bagus. Lawan dari yang terbaik adalah merasa sudah cukup baik. Udahlah, segini juga udah enak, udah nyaman akibatnya. Maka suku Asyer itu tinggal bersama-sama dengan orang Kanaan. Enak gak kira-kira Bapak Ibu Saudara? Jadi ancaman terus kan. Ya. Jadi bukan karena Tuhan tidak mempercayakan wilayah yang luas kepada umatnya, namun karena ada umat yang merasa enggan untuk menuntaskan tanggung jawabnya. Saya nggak tahu nih di wilayah ini ada tanggung jawab apa nih yang harus sebetulnya harus dituntaskan. Tapi udahlah Tuhan, ini kan udah cukup baik. Pasti Tuhan ngertilah gitu ya. Kadang-kadang kan ada umat Tuhan yang udahlah minta dimengerti terus ya. Suku Asyer apakah tahu dia harus menumpas? Tahu ya. Nah, jadi Afek ternyata tetap merupakan PR yang tidak tuntas buat bangsa Israel ya. Nah, kalau nggak tuntas maka Tuhan mau dituntaskan. Ya, Tuhan nggak pernah membiarkan apa yang tidak pernah tuntas hanya sekedar ditutupi aja. Pernah nyapu nggak? Daripada membuang kotoran, biarlah kotorannya ditutupin di bawah karpet aja. Bersih nggak? Terlihat bersih. Sekarang pertanyaannya, tuntas nggak? Enggak. Tetap ada. Jadi masalah kadang nggak diberesin, tapi ditutupin. Udah malas Pak. Udah malas ngomong gitu ya. Akhirnya ya udah dianggap sudah beres. Tuntas nggak? Enggak. Kadang nggak diberesin. Kalau mau beres mesti diapain? Diberesin, ya. Hanya sekedar ditutupi, ya. Kalau ada bagian yang belum tuntaskan, maka kali ini Tuhan mau, yuk kita tuntaskan semuanya itu, ya. Karena di dalam kamus Tuhan nih nggak ada istilah nggak tuntas, ya. Tuhan mau kita balik ke tempat semula, di mana sebelumnya mungkin kita pernah jatuh, misalnya istilahnya ya. Nah sebagai contoh, ada nggak sih Pak ayatnya? Ada. Di Wahyu 2 ayat 5, ingat gak? Kan ada 7 jemaat, di situ kan Tuhan memuji jemaat Efesus. Ya. Wah ini jemaat Efesus ini luar biasa. Ya, tetapi ternyata Tuhan juga mencela jemaat Efesus. Kenapa? Karena udah meninggalkan kasih yang mula-mula. Ya. Nah kalau udah meninggalkan kasih yang mula-mula, boleh gak di skip? Aduh Tuhan susah kasih yang mula-mula. Udahlah skip aja lah Tuhan ya, biar aku chapter berikutnya aja lah. Enggak, Tuhan bilang enggak. Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Terus Tuhan ingin apa? Bertobatlah dan lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Yuk start lagi. Jangan sampai kehilangan kasih yang semula buat jemaat Efesus itu. Balik lagi, selesaikan. Gak ada istilah di skip lah Tuhan, udahlah lompatlah chapter berikutnya, pasal berikutnya aja lah. Ya. Enggak, Tuhan memerintahkan umatnya untuk yuk balik lagi. Nah itu satu hal. Ya jadi Afek itu mestinya buat umat Israel dan kita juga punya dalam tanda kutip afek di masa lalu mungkin ya yang tahu persis memang kita sendiri sama Tuhan. Nah bagian itulah yuk kita selesaikan lagi. Nah kemudian ada ayat lain tentang afek 1 Raja-Raja 20 atau jangan 1 Raja-Raja 20 1 Samuel 2 1 Samuel 4 ayat 1 Bapak Ibu Saudara. Di 1 Samuel 4 kan pernah ada peristiwa nih. Bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Kemudian bangsa Israel terdesak kalah. Dan kemudian bangsa Israel pulang. Awas lu ya. Dia pulang kemana? Ke Bait Allah. Kenapa? Mau ngapain? Minjem tabut Allah. Karena mereka tahu kalau bawa tabut Allah pasti menang. Dan musuh pun, Filistin pun tahu. Kalau bangsa Israel balik lagi dan bawa tabut, bangsa Filistin aja bilang begini. Kalahlah kita. Kenapa? Mereka bawa tabut. Kalau mereka bawa tabut Allah, mereka pasti menang.
Tapi waktu itu bangsa Filistin bilang, ayo kita coba sebisanya gitu. Tetapi dari pihak Israel yang terjadi apa? Tetap kalah. Kenapa? Yang bawa tabut, Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli yang melakukan perbuatan dursila. Jadi bukan semata-mata bawa tabut pasti menang. Ya, kalau tabutnya dianggap berhala, orang yang bawanya tetap ngaco hidupnya, Tuhan juga kasih kemenangan. Nah, di wilayah ini, inilah Afek, terjadinya di Afek. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel, dan orang Israel maju berperang melawan orang Filistin berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Ini Afek lagi terjadi. Ini kan sebetulnya kan hal yang Tuhan mau belajar buat umat Israel. Bukan cuma sekedar bawa tabut dan pasti menang. Tapi gini, siapa yang membawa tabutnya? Jadi bukan sekedar kita bisa tampil pelayanan di setiap bagian. Tetapi gini, apakah kita punya hubungan gak sama Tuhan? Apakah kita membangun suatu kehidupan yang bagus gak di hadapan Tuhan? Itu yang membuat hadirat Tuhan turun. Jadi mesti belajar lagi nggak, evaluasinya nggak? Ada evaluasi lagi di Afek. Terus lagi, 1 Raja-Raja 20 ayat 30. 1 Raja-Raja 20 ayat 30. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, waktu itu udah pernyataan Tuhan nih melalui nabi-nabi. Nah yuk sekarang lawan itu Aram. Digempurlah sama Israel. Dan pesannya ada lagi nih, tumpas habis sama seperti Saul tadi untuk Amalek. Aram pun sama pas habis, dan betul-betul waktu itu Aram tuh digempur. Saya bicara mesti di sini. Aram tuh digempur, Bapak Ibu Saudara. Sampai di sini orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek lagi. Ke dalam kota tempat, tetapi temboknya roboh menimpa ke 27.000 orang yang masih tinggal itu. Jadi si pasukan Aram, wah betul-betul habis-habisan itu dikejar sama Israel, Bapak Ibu Saudara. Termasuk ada raja, yaitu Ben-Hadad, Raja Aram. Sementara itu Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Ben-Hadad termasuk yang mesti ditumpas nggak nih Bapak Ibu Saudara? Nggak ngerti kalau saya ngomong dari tadi. Mesti ditumpas nggak? Mesti, kan disuruhnya kan ditumpaslah seluruh Aram. Nah sekarang tinggal Ben-Hadad nih. Di sini bersembunyi satu kamar ke kamar yang lain. Dapatlah Ben-Hadad. Mestinya diapain? Tumpas. Tapi apa yang Raja Israel lakukan pada waktu itu? Apa yang dia lakukan? Dia buat perjanjian dengan Ben-Hadad. Perjanjian bilateral, win-win solution. Engkau untung, aku untung, dan lain-lain. Kemudian Ben-Hadad pulang dengan tenang. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Lihat ayat 42-nya. Tetapi, kata Nabi itu kepadanya, beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya dan rakyatmu ganti rakyatnya. Jadi artinya, di sini mestinya menang nggak? Di sini mestinya menang Israel. Tapi ternyata kalah. Musuhnya dibiarkan lenggang jalan, nyawa Raja Israel sebagai gantinya. Nah, peristiwa-peristiwa di Afek ini, nah setiap kita pun barangkali punya peristiwa-peristiwa Afek yang mestinya menang di sini. Tapi beberapa contoh ini jadi mengingatkan kita. Adakah hal-hal yang mirip, yang mungkin mengingatkan kita? Apakah ada hal yang harus kita tuntaskan? Ada tanggung jawab yang harus kita pikul, yang kita biarkan? Apakah ada kesombongan, ada arogansi? Atau kita nggak bangun hubungan Tuhan, bahkan menjadikan Tuhan berhala dan lain-lain? Barangkali mungkin terjadi di situ. Nah di bagian ini Tuhan mau kita selesaikan. Supaya apa? Supaya di depan Aram benar-benar kita tumpaskan Aram yang di Afek di masa ini. Benar-benar ditumpas habis, lenyap. Katakan lenyap. Itu yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah jadi melalui beberapa peristiwa Afek, Tuhan tetap mau umatnya kembali lagi ke bagian di mana umatnya mungkin lalai, mungkin ceroboh. Ya. Tuhan mau memperbaikinya di situ. Ya, apa yang menjadi wilayah Afek buat kita dalam tanda kutip, ya, di mana kita mungkin dulu lalai, ceroboh dan lain-lain. Tuhan mau kita kembali sejenak, jangan diam di masa lalu, tapi kembali sejenak mengevaluasi, Bapak Ibu Saudara, untuk pulih di wilayah itu. Kemudian lakukan inventarisasi.
Hal-hal apa yang mungkin selama ini kita lalai di bagian sini, di masa lalu di afek ini, kompromi-kompromi apa yang sudah kita lakukan dengan musuh. Barang gini Bapak Ibu Saudara, kalau nggak diingetin, kadang-kadang akhirnya seperti suku Asyir dengan afek, tinggal bersama. Makanya kan kita bersyukur untuk pesan Tuhan, mengingatkan lagi kan beberapa minggu yang lalu, kalau prajurit ini punya kuasa, punya otoritas untuk menghancurkan musuh. Kadang-kadang kalau nggak diingatkan, umat Tuhan sama musuh udah temenan. Tinggal di tempat di mana musuh beroperasi di depan mata, kemudian nggak menganggap bukan apa-apa gitu. Makanya kita kembali diingatkan, kompromi apa yang selama ini sudah dilakukan. Ya, mungkin ada yang kita telah berjanji untuk melakukannya, namun kita sendiri yang melanggarnya. Mungkin, ya. Komitmen apa yang dulu kita pernah ambil dan kemudian kita sendiri yang nggak komitmen di situ. Terus apa lagi? Ya tadi kesombongan, arogansi apa yang mungkin dulu selama ini kita lakukan. Ya, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bukan hanya bisa memulainya, tetapi juga menyelesaikannya dengan benar dan tuntas. Katakan benar dan tuntas. Benar dan tuntas. Kalau menyelesaikan aja mah, kadang-kadang umat Tuhan bilang gini, udah Pak, yang benar, yang penting mah selesai. Dengan benar enggak gitu. Kayak anak-anak sekolah kan. Ya maksudnya banyak terjadi kan di luar kan. Angkanya besar-besar, angkanya bagus-bagus, bangsa 9, 10, 9, 10. Ya kalau dicapai dengan cara nyontek kan enggak benar. Gitu. Misalnya contohnya aja. Nah, oke, itu yang pertama. Lakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan benar dan tuntas, tanpa kompromi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan apa? Segenap hati. Dalam tanda kurung apa? Nggak tanggung-tanggung. Kadang kan nanggung. Saudara kalau nanggung, apa sih contohnya nanggung? Ya nggak segenap hati, nggak sungguh-sungguh, nggak all out. Ya. Oke, saya ajak kita buka 2 Raja 13. Suatu kali ada raja, ini cuma contoh aja. Suatu kali ada Raja Amasya, di situ adalah raja yang baik dan benar. Ya. Wah, dia melakukan awalnya begitu luar biasa, menghancurkan berhala dan lain-lain. Tapi kemudian dia merasa udah enak, nyaman, tentram. Lalu kemudian Alkitab mencatat Raja Amasya melakukan segala sesuatu kali ini tidak dengan segenap hati. Dan disitulah awal kejatuhannya. Karena diawali dengan tidak segenap hati. Awal dilakukan dengan segenap hati. Makanya mengasihi Tuhan juga kan ada hukum kasih kan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budimu. Ada kata segenap, artinya apa? All out seluruhnya. Nggak nanggung-nanggung, segenap hati. Tetapi kalau kita bersyukur kita diingatkan. Kalau nggak diingatkan kadang-kadang segenapnya udah mulai setengah genap Bapak Ibu Saudara. Nggak segenap hati, udah seganjil hati. Ya, nggak ada lah istilah seganjil hati. Oke, 2 Raja 13. Ayat 18-19, ini menarik. Sesudah itu berkatalah ia, siapa ia nih? Elisa. Ambillah anak-anak panah itu. Jadi kan tadi disuruh kan buka jendela timur, di sebelah timur, panahlah, ya lepaskan panah. Dan Elisa bilang kan, itu anak panah kemenangan. Anak panah apa? Kemenangan. Terus Elisa bilang, ambillah anak-anak panah itu. Nah memang nggak dijelaskan siapa yang ngambil, Yoas kah? Ya lumayan jauh kan, anak panah dilepaskan kan ada di ujung sana. Atau dia nyuruh siapa, pokoknya lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Apa yang dipukulkan? Anak panah. Anak panah apa? Lupa lagi, anak panah? Kemenangan. Pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian berhenti. Kemudian ayat 19. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepada Yoas serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis. Dengan berbuat demikian ya kalau pukul banyak kan engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Kan tujuan utamanya kan Aram itu harus dibuat habis lenyap. Tetapi sekarang gara-gara dia cuma mukul 3 kali. Maka hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita jadi Yoas nih, sekarang ada pertanyaan. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara jadi Yoas, disuruh pukul 3 kali anak panah itu. Dan ini anak panah kemenangan, mau berapa banyak Bapak Ibu Saudara pukul? Seberapa banyak?
Kalau perlu nih, sampai tangan udah gak kuat mukul nih. Udah jebret, Pak pokoknya mau menang terus, boleh. Jebret gitu ya. Sampai udah gak kuat ngangkat itu anak panah kan itu enteng. Tapi sampai saking pengen menang terus, harusnya kan dengan semangat seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Yoas? 2, 3, udah. Ya kata Elisa, ini Elisa lagi sakit loh. Elisa sampai bangun. Hah? Udah 3 kali. Engkau akan 3 kali menang kalau gitu. Dan betul di hari-hari ke depan, Israel hanya bisa mengalahkan Aram 3 kali. Dan Aram tuntas lenyap nggak? Habis lenyap nggak? Enggak, dia terus mengganggu bangsa Israel. Gara-gara cuman 3 kali. Padahal gini, berapa berat sih anak panah. Dan anak panahnya punya judul anak panah kemenangan. Apa yang kita mau pelajari di situ Bapak Ibu Saudara? Untuk sesuatu yang ini kan buat kepentingan Yoas, Bapak Ibu Saudara. Ini kan buat kepentingan bangsa kerajaan Israel. Buat kepentingan sendiri aja, buat kepentingan kerajaan Israel aja. Kalau udah malas, kalau udah terlalu berat, berharap nggak kita sama orang lain, orang ini bisa melayani orang lain, Bapak Ibu Saudara? Bisa nggak orang ini memperhatikan orang lain kalau buat dirinya sendiri aja udah nggak ada kemauan? Kira-kira gimana? Bisa nggak? Sedangkan Tuhan panggil kita untuk aja duta kerajaan sorga. Udah bukan tentang kita lagi sebetulnya kalau kita menangkap apa yang panggilan Tuhan buat kita. Sebenarnya udah bukan iring Tuhan, itu bukan tentang kita. Iring Tuhan adalah tentang Yesus, di mana kita menjadi dutanya, menjadi kawan sekerjanya. Kalau buat urusan sendiri aja udah males, udah enggan. Ya, Yoas cuma mengalami kemenangan 3 kali, kan dia cuma mukul 3 kali. Jadi Yoas kurang serius menanggapi janji kemenangan. Yoas kurang mempercayai, jangan-jangan Yoas kurang mempercayai janji Tuhan. Elisa kan bilang, ini anak panah kemenangan kau pukul jangan-jangan dalam hati Yoas. Benar gak sih gitu ya? Ada kemenangan yang tertunda yang akan kita raih, benar gak sih? Kadang-kadang bisa begitu kan? Tahun lalu memasuki wilayah yang Tuhan janjikan, benar gak sih masuk wilayah yang Tuhan janjikan? Aku aja masih berjuang begini. Nah kadang-kadang gini, cara pikiran kita, logika itu. Kadang-kadang firman Tuhan kan bisa nggak ditakar sama logika kita Bapak Ibu Saudara. Wah dahsyat, terlalu dahsyat untuk bisa ditampung dengan akal pikiran kita. Yoas mungkin jangan-jangan kurang memperjanji Tuhan melalui Elisa. Ya, bahwa anak panah itu adalah anak panah kemenangan. Jangan-jangan. Akibatnya makanya nggak heran Elisa gusar. Mungkin Elisa meninggalnya Bapak Ibu Saudara, mungkin bulan depan, minggu depan Elisa marah tadi. Enggak, saya bercanda situ ya Bapak Ibu Saudara. Elisa menjadi gusar, ya tensi naik nih gitu ya. Maka hanya 3 kali saja kemenangan. Alkitab mencatat, Yoas memang akhirnya 3 kali menang. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi ibadah pertama saya sempat bilang, saya nggak tahu ya dari seberapa kita yang pernah mengunjungi kota Singapura. Negara Singapura, kotanya namanya juga sama, kota Singapura. Dan kemudian keliling kota. Di sana tuh ada zonasinya udah ditata sedemikian rupa, jadi ada business district. Bandung juga sebetulnya ada business district Bapak Ibu Saudara, tapi kan udah campur dengan segala distrik-distrik yang lain, macet. Di Jakarta juga sama, di business district. Sebetulnya gini, pemerintah Singapura menangkap yang namanya business district adalah tempat di mana orang-orang berkumpul di distrik itu, di gedung-gedung di mana banyak keputusan-keputusan penting yang harus mereka putuskan. Dan ini kaitannya dengan bermiliar-miliar dolar di mana perpindahan terjadi dan betul-betul mereka tata wilayah itu sehingga wilayah itu harus lenggang, bebas dari kemacetan dan kepusingan orang yang mau deal di sana, yang mau memutuskan keputusan penting di sana. Maka di wilayah business district di Singapura, di situ dikasih wilayah dibatasi. Nggak semua orang dapat masuk, makanya di situ ada dikatakan restricted zone. Zona terlarang, zona terbatas. Jadi betul-betul harus lenggang tanpa ada kepusingan dan lain-lain. Bisa nggak orang tetap pengen melewati wilayah itu? Kadang-kadang kan aduh motong jalan nih, lebih sepi, pengen lewat. Bisa nggak orang masih bisa lewati itu?
Masih, makanya restricted kan, bukan zona dilarang masuk, tetapi terbatas. Nah untuk bisa masuk wilayah itu, maka harus bayar pas dengan harga yang ya agak mahal. Jadi bisa nggak dimasuki ya? Zona area terbatas itu diberikan oleh pemerintah untuk menghindari tadi kemacetan tadi ya. Bisa nggak kita orang biasa masuk sini? Bisa, tapi tadi bayar harga untuk izin masuk itu, untuk pas itu ya. Pertanyaannya adalah seberapa besar keinginan ingin bisa melewati wilayah itu. Apabila punya keinginan yang besar, berapapun harganya, maka orang berani bayar loh Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau nggak berani, nggak punya keinginan besar untuk masuk wilayah itu, artinya nggak berani bayar harga. Maka orang muter aja deh, jauhan dan macetan. Tapi orang kalau mau memasuki wilayah itu, melewati wilayah itu bisa. Tergantung seberapa keinginan yang ada di hatinya. Seberapa harga yang harus berani ia bayar. Di dalam kehidupan rohani, dalam pengiringan kita sama Tuhan. Juga ada yang disebut restricted zone. Ya. Terlepas dari warna kulit kita, kebangsaan kita, status sosial, semua manusia adalah calon untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Katakan amin. Mungkin dulu kita di masa lalu juga gitu kan, waktu kita belum jadi orang-orang percaya. Nah sekarang pertanyaannya gini, ada restricted zone nggak? Ada persyaratan yang mahal nggak? Syarat untuk bisa jadi warga kerajaan sorga, harus pendidikan strata sekian, harus punya kekayaan sekian, harus warna kulitnya ini dan itu, harus bisa pernah melakukan kebaikan ini dan itu. Bapak Saudara, pernah nggak disyaratin kayak begitu untuk masuk jadi warga kerajaan sorga? Enggak. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dengan iman, kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi ternyata gini, ternyata kan nggak semua orang menerima sambutan itu. Menerima kasih anugerah itu. Bukan sekali dua kali kan. Saya menyampaikan 2 kerajaan. Begitu. Karena gini, pertama orangnya pingin solusi, ada problem yang dia rindu dan dia sangat ingin dengar tentang 2 kerajaan Bapak Ibu. Dan saya sampaikan 2 kerajaan dan mereka begitu antusias. Ketika kesimpulan bahwa dia harus berpindah kerajaan. Baptis, Islam. Itu kan denominasinya kan lain, dia main denominasi. Di Alkitab mah nggak ada denominasi Bapak Ibu Saudara. Kasih anugerah, Tuhan udah nggak lihat berapa harga mahal juga, nggak pakai bayaran, nggak pakai apa. Dulu Bapak Ibu Saudara ada yang gratis di sini untuk terima Yesus dan dibaptis, ada pakai harga nggak di sini? Pakai rupiah? Gratis, semua gratis. Hanya menyambut kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Nah tapi kan ada orang-orang yang untuk hal yang itu pun untuk kepentingan sendiri dan keselamatan dirinya pun terlalu enggan. Dan di situ aduh sayang banget. Nah sekarang kita, singkat cerita, kita sudah di dalam Kristus, katakan amin. Ya. Ada satu wilayah lagi, restricted zone. Di mana wilayah itu kita bisa mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita dapat mengetahui tuntunan Tuhan. Kita jadi bisa tahu apa yang jadi kehendak Tuhan buat hidupku. Ya, tempat di mana berbagai keputusan penting yang lebih mahal dari miliaran dolar yang tadi di Singapura itu. Wilayah di mana kita bisa tangkap rencana Tuhan. Wilayah tempat di mana kita dapat bertanya jalan mana yang harus aku pilih. Karena ingat pesan Tuhan minggu lalu, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Tempat di mana kita dapat mengadu dan membawa perkara kota kita, perkara provinsi kita, perkara bangsa kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk bisa datang ke sana, memang ini restricted zone, ada syarat. Syaratnya pakai berapa mahal Bapak Ibu Saudara? Ditetapkan satu tarif tertentu untuk masuk hadirat Tuhan. Ada nggak? Enggak ada. Ada yang tuh menetapkan persyaratan yang
begitu sulit untuk bisa masuk. Enggak. Apa sih syaratnya? Betul restricted zone, tetapi syaratnya adalah seberapa keinginan kita, kerinduan kita untuk masuk. Tentu ada harga yang harus dibayar, tetapi keinginan itu tidak bisa membendung harga yang harus dibayar itu. Kita bisa masuk dengan tenang lewat darah Kristus, kita masuk mendekat ke hadiratnya, ke tahta kasih karunia-Nya, dan bawa perkara tentang negeri kita Bapak Ibu Saudara, serius tuh mesti dibawa dalam doa loh Bapak Ibu Saudara. Yang ngerti katakan amin. Nah, cuma dengar 20 orang, ternyata 20 orang itu ternyata pendoa yang bisa hari Sabtu datang. Enggak, saya bercanda Bapak Ibu Saudara. Lebih dari tadi 20, tapi yuk mari kita bawa. Ini gak main-main loh negeri kita. Siapapun yang dipercaya Tuhan untuk memimpin, kita harus topang dalam doa. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa, dalam kehidupan kita bisa nggak melakukan kesalahan? Ini kan wilayah yang tadi di sini nih. Afek ini bisa nggak kita alami salah? Bisa. Daud aja pernah ngalami afek di sini Bapak Ibu Saudara. Dia berzina dengan Batsheba. Tapi waktu dia dinyatakan, dibuka di situ, apakah kemudian Daud menyewa pengacara terbaik Israel pada waktu itu? Enggak. Bagian Daud adalah Tuhan, akulah yang berdosa, aku telah berbuat salah. Dan selanjutnya apa yang dialami Daud? Waktu dia datang sama Tuhan, Tuhan jadikanlah hatiku tahir, ya Tuhan perbahaurilah roh yang teguh di dalam diriku. Dia merendahkan diri, datang, dan apa yang terjadi? Hal dahsyat selanjutnya terus dialami dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara. Hal yang sama, saya nggak tahu sejauh mana kita mau merendahkan diri di wilayah afek ini. Ini akan berdampak kepada afek yang akan kita menangi secara tuntas. Musuh habis lenyap Bapak Ibu Saudara untuk wilayah yang kita perjuangkan di sini. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjanjikan kemenangan yang tertunda, harusnya ini menjadi semangat buat kita, harusnya ini menjadi antusias buat kita untuk kita memasuki 2026. Visi ini diberikan hari ini, artinya visi ini udah berlaku belum? Sudah berlaku. Artinya visi yang lalu kemarin udah berhenti, udah beres. Apakah itu maksudnya? Enggak juga. Nah bersyukur Bapak Ibu Saudara, janji tentang memasuki wilayah yang baru tetap berlaku. Tuhan kasih, raih kemenangan yang tertunda. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Undang kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan bahwa gak bosan-bosannya Tuhan, gak henti-hentinya Tuhan untuk terus memberikan tuntunan. Karena itu memang yang kami butuhkan, dan memang itulah kerinduan-Mu sebagai Bapa untuk menuntun kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ampuni Tuhan sekiranya ada masa lalu wilayah afek kami yang kami diingatkan melalui pesan ini, kami sadari yang harus kami mengawalinya kembali, membereskan kembali di wilayah itu demi untuk kemenangan di afek yang akan datang. Mari Tuhan tuntun kami, mampukan kami Tuhan. Di dalam kami melakukan evaluasi. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Sekiranya dulu mungkin kami ceroboh. Ampuni kami, mungkin kami lalai. Mungkin kami gak komitmen, gak terlalu komitmen. Mungkin kami arogan, apapun Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daud. Daud datang kepadamu, baruilah hatiku dengan roh yang teguh. Bapak terima kasih. Biarlah kami tangkap, kami hidupi, dan kemenangan yang akan kami raih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita sama-sama katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak, ada rekan sekerja, ada sesama umat Tuhan, sesama orang Kristen. Mari berdamai. Mungkin kita nggak sengaja, ya kita melukai, kita mengucapkan kata-kata yang mungkin menyinggung dan lain. Saya sebagai gembala juga saya minta maaf apabila perkataan saya menyinggung dan melukai Bapak Ibu Saudara, para leaders, para rekan pengerja, anak di sini, istri tadi udah pagi, ya, kakak semua. Puji Tuhan. Oke, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan katakan, lakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan Dia. Mari kita ambil waktu sejenak. Kalau kita ada hari ini Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita, kasih anugerahnya begitu luar biasa. Bersyukur bahwa kita menyambut semuanya itu luar biasa Tuhan, sehingga kita ada hari ini. Kita dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah, karena ada tugas, ada tanggung jawab, menjadi perwakilan kerajaan surga di bumi ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita diingatkan.
tangkap apa yang menjadi rencana Tuhan buat kita. Mari kita ambil roti. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan. Ya, mari kita angkat. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita angkat cawan sesudah makan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin, mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, naikkan syukur kita, jalin keterhubungan dengan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pesan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk visi yang baru yang Tuhan berikan. Bahwa ada kemenangan-kemenangan yang tertunda yang akan kami raih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan tegur kami, ingatkan kami untuk kami kembali ke titik awal di mana dulu kami ketika ada di posisi afek masa lalu. Ada hal-hal yang mungkin salah yang kami lakukan, tapi mari mampukan untuk kita lakukan kali ini dengan benar. Apabila ingin mengalami kemenangan yang dahsyat, yang luar biasa dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hina Rambo, terima kasih Tuhan. Haleluya, Shikamba Sekira Namo. Mari ambil waktu sejenak kita minta kekuatan dari Tuhan. Bapak, kami percaya akan ada kemenangan-kemenangan besar yang kami raih Tuhan. Tapi biarlah kami juga dimampukan untuk mengambil keputusan-keputusan yang besar. Yang kali ini kami ambil keputusan yang benar. Oh Rabasyakara Rabala Hirambon Kamataka Rasi. Kami gak mau berjalan dari kekalahan kepada kekalahan. Ada kemenangan yang sudah menanti di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kali ini kami berjalan dalam kebenaran. Kami melakukan dengan tuntas. Kami gak mau tanggung-tanggung. Kami gak mau berkompromi. Kami gak mau membangun kebenaran kami sendiri. Oh rakataka syakabataka yadabababa. Tirataka sekebebebebebebebeba. Shebereberama mataka yadama. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, ikinamo, shekinara malamashe. Haleluya. Shebede bede 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 bara 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 bara. Shikira mama bara 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 shekebede bede bara takaya. Shebebe bede 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 bara 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 mama shikara. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh pengurapan-Mu. Seperti Yoas datang kepada Elisa, minta pengurapan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita minta pengurapan yang baru. Ngerataka seperti Elisa minta kepada Elia, demikian pula Yoas minta kepada Elisa, dan hari ini kita minta kepada Tuhan kita Yesus Kristus pengurapan yang baru, pengurapan yang akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Haleluya, haleluya. Oraka sheke bede 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 bara 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 sheke mataka ya raba sheke mataka ya raba se irreteka sheke bebe bara basokoro boshe ninda kana mahada basheke raba se. Mari kita datang, kita siapkan bejana sama Tuhan. Sebesar, sebanyak apapun yang kita bawa, sebesar itu pula Tuhan akan isi kita penuh-penuh.
Berbawa hati kita, bawa bejana untuk diisi penuh. Hirakashe, Hirakatakase, Kemene Baba Toko Sokoro Boshe, Kebebe Baraba, Hiratakasha Bara Sheke, Hirada Matakashe, Kemetakaso Koromoshe Karaba. Hallelujah, hallelujah. Oh, Riana Mashe, Kiana Namase. Hallelujah. Oh, Sheke, Shabara. Mari kita datang juga minta Tuhan jamah penuhi barui kita. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pesan Tuhan. Sekaligus jadi visi buat kami di hari-hari ke depan. Visi 2026. Bapak terima kasih akan ada kemenangan yang akan kami raih. Kemenangan yang mungkin dulu tertunda tapi kami akan raih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah ingatkan kami banyak hal Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu. Kami mau tata kembali sedemikian rupa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk perjamuan kudus kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Maka ketika mungkin ada yang datang dengan letih lesu, mungkin ada yang datang dengan sakit penyakit, ngalami kesembuhan, ngalami kekuatan, ngalami perkara-perkara luar biasa dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormatnya bagi Yesus Kristus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang menerima dan percaya, kita sama-sama katakan amin. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih.